Dia Apa ya? mengatakan intinya seperti ini, bahwa dia kecewa dengan apa yang dia sudah lakukan dengan buku Gibbon Endgame. Apa yang Dia kecewa? mengatakan bahwa masyarakat tidak ada antusiasnya. Itu seharusnya dilakukan oleh Rismond. Kalau dia benar-benar bagian dari kita. Kalau ini kan enggak, Bang. Dia langsung cut, habis komunikasi dengan kami. Itulah yang makanya saya bilang pengkhianat. Dia menyerang balik teman-teman yang dulu dia berada di situ. Benar nggak Rismond itu punya daftar orang-orang penting di balik Roy Suryo dan kawan-kawan? Jadi kalau kita mau melempar isu, Mm-mm. disertai dengan bukti, Ya. dengan data, dengan fakta. Hmm. Jangan lempar isu dengan narasi. Contoh yang meragukan jasa saya. Panggil mereka, uji, dan lengkapi dengan bukti-bukti bahwa saya kuliah dari semester 1 sampai saya lulus. Selesai. Sekarang kita beralih ke isu berikut. Ini abang pakai baju yang ini disiapin Michael Sinaga atau soalnya pada pakai itu di sana grupnya Michael. Bukan Michael, kita yang menyiapkan. Karena Jadi, manajemen buku jadi Gibran. saya memang salah satu dari ex reseller buku Gibbon Endgame. Oke, apa tulisan itu bang? Rismond Endgame. Rismond Endgame. Pakar tak lulus S3. Pakar tak lulus S3. Tadinya kan dia ini antitesis dari tadinya kan dia buka kan Gibbon Endgame, Wapres tak lulus SMA. Oke. Nah, sekarang karena kita anggap ya sudah tidak sesuai dengan apa yang dia tuliskan di sini, ya kita ini sebagai ekspresi kekecewaan kita kepada Rismond. Isu tentang Rismond gak lulus S3 itu jauh sebelum dia RJ. Betul. Ya gak? Kenapa setelah Rismond keluar baru sadar bahwa ternyata dia nggak lulus? Sebenarnya kan itu belum juga dibuktikan di mana-mana. Itu ada, kalau saya tidak salah ada 3 orang tim, salah satunya Bang Bill kalau nggak salah Bang Bill ya. dari dengan YouTuber Nusantara. Joshua Sinambela, itu kan mendatangi Yamaguchi University di Jepang. Ya. Dan itu sudah ramai di medsos ya. Bahwa memang ditemukan bahwa Rismond tidak ada dalam catatan dia mengambil doktoral. Kemudian yang kedua, ada juga dugaan Rismond memasukkan surat kematian. Nah, jadi ada 2 isu seperti itu. Nah, inilah yang mungkin salah satu aspek yang mungkin membuat Rismond ya itulah mundur ya. Dari perjuangan yang dia dengan semangat yang luar biasa pada saat sebelum 11 Maret kemarin. Oke. Rismond Endgame pakar tak lulus S3 itu dibuat karena Rismond mundur atau karena tahu bahwa memang dia nggak lulus S3? Kita ini hanya sebagai ekspresi aja. Ekspresi, ya kan? Ekspresi bahwa dia melakukan kunjungan ke Pak Jokowi untuk minta maaf, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin yang mau saya buka juga sedikit. Pertemuan saya dengan Rismond Sianipar itu tanggal 26 Februari 2026. Pada saat launching buku Dr. Tifa di Otak Politik Jokowi. Betul, di Cafe Larazeta, Tebet Barat Dalam kalau saya nggak salah alamatnya. Mungkin bukan di situ, di luar lah, di luar area itu saya mendengar mungkin sedikit curhatnya Rismond soal. Nah, dia mengatakan intinya seperti ini, bahwa dia kecewa dengan apa yang dia sudah lakukan dengan buku Gibbon Endgame. Dia mengatakan bahwa masyarakat tidak ada antusiasnya. Dia sudah pergi kemana-mana, misalnya dia sudah bagikan buku. Ini buku sudah menyebar banyak, Bang. Ya, udah banyak menyebar. Udah ke DPR juga ini. 10.000 eksemplar. Ke DPD juga sudah. Ke beberapa partai juga sudah. Kemudian diposting di X dia misalnya atau di TikTok dengan harapan, tentunya mengharapkan support lah. Gitu ya, support. Support apa ini? Dibeli ya atau? Banyak lah, beli atau juga donasi untuk perjuangan berikutnya. Karena kan kita tidak boleh menafikan juga
dalam perjuangan yang panjang ini kan butuh logistik Ya. yang mumpuni juga. Hmm. Nah, di saat itu Rismond mengatakan kepada saya dan juga ada satu orang lagi YouTuber di situ bahwa dia kecewa bahwa masyarakat tidak ada antusiasmenya terhadap buku ini. Buku ini. Itu dia. Kecewa. Oke, tadi Abang sempat bilang Rismond kecewa karena tidak ada yang membeli. Tidak ada antusiasme, bukan tidak membeli. Antusiasme terkait isinya. Ya, tentang buku ini. Oke. Nah, kemudian katanya nggak ada yang beli. Padahal butuh amunisi. Kalau beli sudah banyak yang beli, bahkan sudah hampir 10.000 eksemplar yang terjual. Ini sudah cetakan kedua ini. Cetakan kedua. Cetakan pertama 5.000. Ini udah 5.000 kedua. Iya. Nah, cuman yang saya sesalkan begini. Rismond Sianipar ini tidak terbuka ya. Tidak open ke kita. Dalam hal apa? Nah ini. Jadi sebelum dia ke Solo itu, dia mengatakan ke kita, ke reseller, bahwa buku ini di stop penjualannya. Dengan alasan akan diberikan ke penerbit. Jadi reseller sudah tidak diberikan lagi akses untuk menjual ini buku. Sudah diberikan ke penerbit. Buku sudah habis. Itu alasan dia. Ternyata setelah itu keluar pernyataan, beberapa hari kemudian dia datang ke Polda Metro untuk mengajukan RJ dan sowan ke Pak Jokowi. Nah, berarti kan ada ketidakterbukaan di situ. Kedua, Bang Vincent, perlu saya sampaikan juga, semua komunikasi Rismond Sianipar dengan kami, dan mungkin juga dengan Rosuryo dan teman-teman, itu diblok nomornya. Jadi kapan itu? Ya sebelum dia ke Solo. Sebelum dia ke Solo. Mungkin tanggal 10, tanggal 9. Saya juga ada sini buktinya. Nomor chat saya tidak dibaca lagi sama dia. Oke. Jadi itu yang menyebabkan kita kecewa dengan Rismond Sianipar. Tidak terbuka. Dia kan mengatakan pada saat di kantor Wapres kalau nggak salah ya, setelah dia ketemu Gibran, bahwa dia akan melakukan revisi karena dia ada temuan baru dari sisi geometri, translasi, dan pencahayaan. Ya. 3 ini alasannya kan. Nah, kalau menurut saya Bang, seharusnya apapun yang menjadi alasan dia, anggaplah dia menganggap temuan dia itu salah, dibicarakan dulu di internal. Kan begitu seharusnya. Ya. Kalau yang namanya teamwork, dia kan bagian dari kita dulunya kan. Namanya RRT, Ya. Roy Rismond Tiva. Dibicarakan dulu. Mas Roy, Dr. Tiva, panggil juga pengacara, saya ada temuan baru loh. Ternyata setelah saya teliti, saya dapat temuan baru, begini ternyata temuannya. Bagaimana ya? Apa kita tetap melanjutkan ini atau kita minta maaf ke Pak Jokowi? Contoh, itu seharusnya dilakukan oleh Rismond. Kalau dia benar-benar bagian dari kita. Kalau ini kan enggak Bang. Dia langsung cut, habis komunikasi dengan kami. Mengeluarkan pernyataan seperti itu, yang bagi saya itu hanya omong-omong aja. Oke. Gitu. Jadi apa yang Abang tangkap dari pola komunikasi Rismond yang belakangan tertutup itu? Jadi dia tidak terbuka. Ya, He's not maksudnya open. apa yang Abang lihat dari Rismond yang kemudian tidak terbuka? Jadi gini, saya tidak mau membahas apa yang menjadi goal dia ya, atau tujuan dia. Itu urusan dia. Mungkin di luar banyak juga spekulasi ya. Saya anggap spekulasi. Ada yang menganggap dia sebagai penyusup lah. Contoh, ya toh banyak yang menganggap dia sebagai penyusup. Ada yang menganggap dia juga sudah kehabisan uang. Contoh, ya toh banyak. Itu spekulasi. Saya tidak mau membahas itu. Tapi memang Rismond mengeluarkan uang untuk bikin buku ini? Jangan tanya saya, tanya sama Rismond. Karena kalau menurut Farhad habis 700 sekian juta. Ya, katanya, tanya dengan Rismond. Nah, jadi itulah isu yang beredar. Tapi yang mau saya tekankan pada saat ini, Bang Vincent, adalah bukan tujuannya. Tujuan dia minta maaf, bukan. Itu biarlah dia yang tahu itu. Caranya? Tujuannya. Tapi
impact-nya sekarang yang menjadi permasalahan. Impact-nya ini, akibatnya. Misalnya. Nah, misalnya sekarang dia kan dianggap sebagai pengkhianat. Oke, itu dia Ya, dengan dia mengambil keputusan, dia berarti siap menerima resiko itu. padahal dia pernah mengatakan di sebuah podcast dengan gagah berani, saya lebih baik mati daripada saya meminta maaf pada Jokowi. Taruhlah emang dia udah mati dulu. Nah, saya nggak tahu. Dulu kan ada surat keterangannya. Ya, saya nggak tahu. Berarti Intinya kan ini kematian kedua misalnya. itu kan omongan dia kan. Iya. Lebih baik saya mati daripada saya minta maaf pada Jokowi. Ya. Ternyata dia minta maaf. Kalau menurut Bang Egy, zombie dia sekarang. Nah, kalau dia minta maaf, kenapa you nggak mati? Kan begitu logikanya kan. Nah, dia udah 2 kali mati berarti Bang. Terus di beberapa media dia demikian garangnya menyerang Pak Jokowi. Ya. Kalau saya nggak suka Pak Jokowi, kenapa rupanya? Jokowi itu pembohong, korupsi, OCCRP, segala macam. Kan selalu menyerang dia kan narasinya. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi ucapan dia itu tidak sesuai dengan kelakuan dia. Oke. Sedangkan di beberapa kesempatan saya boleh mengutip, dia pernah mengatakan dia ingin membangun integritas bangsa melalui buku Jokowi White Paper dan Gilbert Endgame. Gitu. Dan di buku ini pun di halaman 135 dia tuliskan bahwa Gibran itu memang tidak lulus hanya sampai kelas 1 SMA. Di sini ada. Ya. Dan itu mereka melakukan penelitian di UTS itu. Ya. Walaupun Bu Ina Lim juga udah membantah itu kan. Ya. Dengan buku Gibran. Seharusnya kan kalau menurut saya Bang Vincent, alangkah elok dan elegannya dia melakukan pola itu seperti Bang Egy. Oh. Iya dong. Tidak usah overacting lah. Begitu selesai ya udah. Udah. Case close. Case close. Walaupun Bang Egy difitnah terus. Nggak masalah. Tapi kan minimal itu redam. Kalau ini kan dia melakukan expose ke rumah Pak Jokowi, apalagi ke kantor Wapres, terima parcel. Yeah. Terima parcel, tutup di pintu. Pintu tutup, ditinggalin. Kalau itu mungkin itu wajar kan, sih. Yang agak membingungkan sekarang dia menyerang balik. Nah, itulah yang makanya saya bilang pengkhianat. Dia menyerang balik teman-teman yang dulu dia berada di situ. Tapi menurut Abang itu berbahaya buat Roy dan kawan-kawan sekarang? Menurut saya itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Okay. Karena itu kan pilihan dia. Tapi maksudnya serangan itu akan membahayakan posisi Roy Tiva atau gimana? Oh enggak. Enggak ada. Jadi nggak perlu dirisaukan dong kalau Rismon pergi? Karena kan memang substansinya tidak bergeser sama sekali. Sekalipun Rismon keluar dari kita, tapi kan substansi ini tetap berjalan. Oke, berarti isu yang mengatakan Tiva bakal menyusul RJ lagi itu enggak? Itu sudah diklarifikasi kalau nggak salah oleh Tiva ya. Sudah. Jadi 2 ini dan klaster pertama akan lanjutkan perjuangan. Ya, mudah-mudahan. Oke, kemudian yang rame sekarang itu Bang, saya sih sebenarnya agak ragu untuk mengangkat ini karena masih sumir-sumir. Tapi di sosmed itu ramai sekali dan saya pikir ini penting. Ya. Penting supaya tidak lagi orang itu seenaknya menyebarkan isu seolah-olah karena media sekarang ada di jari masing-masing. Jadi setiap orang seenaknya menyebarkan isu. Benar nggak Rismon itu punya daftar orang-orang penting di balik Roy Suryo dan kawan-kawan? Sepengetahuan saya Rismon tidak pernah mengeluarkan itu secara langsung ya. Itu bukan dari mulut dia. Itu bukan dari mulut dia. Itu memang tidak ada pernyataan. Saya kemarin nyari. Tidak. Itu berupa narasi. Narasi aja. Tapi kan itu udah menyebar. Ya itulah. Inilah hebatnya medsos kita sekarang, Bang Vincent. Ya itu kan narasi yang memang dikembangkan sedemikian rupa. Memanfaatkan momentum RJ-nya Rismon. Tapi sepanjang yang saya tahu, Rismon Sonepal tidak pernah mengatakan itu secara langsung. Tapi Abang sebagai bagian, seperti tadi saya bilang, ini kan grupnya kecil, kohesinya kuat. Semua cerita itu pasti ini, siapapun yang ditemuin pasti. Kalau menurut Abang, orang-orang yang disebut Rismon itu pernah berurusan sama orang-orang ini? Sekarang gini aja Bang, kalau kita membahas sebuah masalah, sebuah isu, kita kan bisa memilah-milah mana yang masuk akal, setengah masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Seandainya benar
ada pemberian uang 50 M. 50 M kepada grup Rosiro CS, buku ini tidak perlu dijual, Bang. Ini akan kita sebar secara gratis, secara masif. Bahkan di setiap terminal, setiap stasiun kereta ini akan masif. Seandainya benar. Kan begitu logikanya. Karena kita sudah ready uang. Buat apa kita jual ini lagi? Capek kita. Uang kita banyak. Contoh. Begitupun dengan buku Jokowi White Paper. Dengan harga 250.000 dan 500.000 kalau saya tidak salah. Tidak perlu kita matok harga. Kalau kita punya logistik 50 M. Tidak perlu. Kita akan sebar tuh buku. Nah, tapi kan kenyataan tidak seperti itu. Kita butuh logistik atau dukungan funding agar perjuangan ini tetap berjalan. Melalui apa? Melalui buku, melalui donatur. Kan begitu. Tapi kan bisa aja orang bilang ya itu kan teori kamuflase aja. Buku tetap dijual, aliran donasi itu tetap diterima. Ya sekarang yang terima siapa? Kan itu masalahnya. Nah itu yang memang jadi pertanyaan. Ya, makanya saya bilang ada 3 unsur. Kalau sebuah isu itu kita mau uji kebenarannya. Datanya ada, faktanya ada saksinya. Nah kalau ini tidak ada, atau hanya salah satu, atau kurang satu, ini abaikan aja. Abaikan aja. Oke, kalau misalnya kita tadi pakai argumentasi Abang, misalnya Pak Jokowi, kalau memang benar ya tunjukin aja, yang tunjukin ijazahnya. Lalu bukan tunjukin, ya maksudnya diuji aja, ya kan? Nah sekarang orang bilang kalau memang benar tidak menerima aliran dana dari manapun, ya tunjukin aja nomor rekeningnya. Nomor rekening siapa nih? Roy, kan grup-grup yang ada di situ kan katanya ada isu nih, ada gelontoran dana. Pasti kan masuk ke rekening, nggak mungkin dibawa kan. Setahu saya kan tuduhan itu nggak menunjuk personal ya. Karena grup kan, Ya, Roy yang merasa kan dibilang ada aliran dana ke grup Roy dan kawan-kawan ya kan. Roy yang merasa wah gua aja pejuang kebenaran, nggak mungkin gua main pakai cara begitu. Makanya kan kemarin waktu itu kalau saya tidak salah kan ada juga yang menarasikan melibatkan Pak SBY kan. Nah, itu aku nggak nyebut nama, tapi intinya adalah tokoh-tokoh sebelumnya kan. Akhirnya kan dipolisikan oleh Demokrat. Betul ya. Masih berjalan itu proses hukum itu. YouTuber itu kan. Ada 10 atau berapa itu. Nah jadi kalau kita mau melempar isu disertai dengan bukti, dengan data, dengan fakta. Jangan lempar isu dengan narasi. Beda dengan Rosuryo, Dr. Tiva, dan Rismon dahulu. Mereka sudah membuat buku. Buku Jokowi White Paper dan buku Gibran Endgame. Sampai sekarang, setahu saya, menurut keyakinan saya, belum ada yang berani membantah ini. Ya karena proses hukum dan orang merasa buku itu bukan bagian dari bukti. Betul. Tapi kan di sini kan lengkap semua. Aspek-aspek yang dibahas mengenai hal yang kita ingin ketahui tentang ijazah dan juga tata pendidikan Gibran. Kan begitu? Ya, soal pendidikan Gibran kan Abang bawa buku ini. Bu Inalim bilang kalau dianalogikan Roy mereka itu menganggap bahwa kanguru itu bukan hewan, bukan binatang karena nggak ada di Indonesia. Jadi menyamakan sistem pendidikan di Australia dengan Indonesia itu akan mustahil. Karena misalnya di buku ini dikatakan setiap 1 minggu itu harus sekian puluh jam. Itu kan kurikulum Indonesia. Makanya dibutuhkan penyetaraan dan dilakukan penyetaraan. Iya kan? Kalau enggak penyetaraan yang enggak diterima kan Gibran nggak bisa dong jadi wali kota Bang. Karena kan minimal kan SMA. Kalau dia nggak punya ijazah SMA atau yang setara, nggak bisa dong dia jadi wali kota. Iya kan? Betul. Iya nggak? Jadi terus ada beberapa hal misalnya soal siapa yang diwawancara tapi itu udah selesai lah. Kita balik lagi ke Rismon. Sekarang Rismon menjungkir balikan semua hal yang sebelumnya dia yakini. Ya, tapi tadi kata Abang, ya itu bukan hal yang membahayakan posisi Roy dan Tiva. Tapi kan kalau nanti misalnya orang mengatakan bahwa otak penelitian ini adalah Rismon. Terbukti dari buku Jokowi's White Paper. Menurut Rismon, sekian ratus halaman itu boleh dibilang 80% itu adalah Rismon. Kalau mau ngomong
kasarnya RO itu cuman opening misalnya di acara itu cuma assalamualaikum warahmatullahi selamat datang bla 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 bla, inilah Rismon kayak gitu. Terus Tiva ya apa namanya, demikianlah pertemuan kita hari ini sudah dipaparkan oleh Rismon, kayak kesimpulan gitulah. Gitu. Artinya kalau Rismon berbalik arah ya semua teori itu runtuh. Gitu loh Bang. Tapi kata abang tadi itu nggak berbahaya, padahal itu sangat berbahaya. Makanya orang bilang kan RJ-nya Rismon itu RJ VIP Bang. Karena emang yang megang inti dari penelitian itu adalah Rismon. Iya, bagi saya itu tidak jadi soal ya. Seharusnya kan buku dibantah dengan buku Bang, bukan buku dibantah dengan narasi. Oke. Sampai detik ini Rismon kan baru bernarasi dia, narasi ya. Ya. Kalimat per kalimat, bukan buku. Beda. Seharusnya kalau dia mau mengcounter apa yang menjadi tulisan dia sebelumnya, keluarkan dalam bentuk buku, dalam bentuk paper, atau dalam bentuk jurnal. Kan ini enggak ada. Jadi sampai sekarang, kalau menurut saya, apa yang menjadi tulisan Rismon, Rosurio dan Dr. Tiva di buku Jokowi Short Paper itu sahih. Karena belum ada sanggahannya. Iya, kalau soal buku tuh kan ada dua reaksi Bang. Kalau ilmiah ya, yang pertama ada yang merasa perlu direvisi dengan resensi misalnya, atau dengan tulisan. Ada yang merasa bahwa sorry to say mereka bilang buku ini sampah nggak perlu ditanggapin. Gitu. Jadi kalau dibilang ya lawan aja dengan buku. Banyak orang yang udah mengkritisi buku ini isinya ya, yang udah membaca. Aku sih belum pernah lihat, tapi dari keterangan Bu Inalim waktu itu saya jadi berpikir juga memang iya, bahkan Bu Inalim mengatakan ini kayak katalog pendidikan Singapura dan Australia gitu loh untuk mereka. Jadi ada orang yang bersikap udahlah ini dibaca tapi nggak perlu ditanggapin gitu. Jadi apa yang ada di situ bukan sesuatu yang perlu banget untuk dibantah secara ilmiah, karena menurut mereka landasan teorinya aja udah nggak bagus gitu loh. Jadi kalau ada penulis atau orang-orang ilmiah yang membantah buku itu, mereka malah merasa di downgrade dengan menanggapi buku ini, karena secara teori menurut beberapa orang landasan teoretisnya aja udah nggak benar. Banyak unsur penelitian atau apa hal-hal yang dianggap sebagai kategori sebuah penelitian itu tidak tercermin di buku ini. Misalnya banyaklah yang bilang waktu itu ya subjek penelitian aja, objek penelitian, ya kan? Orang itu biasanya meneliti objek primer, tapi ini sekunder, bahkan asal usulnya nggak jelas, tanpa konfirmasi kepada pemiliknya. Ya, jadi makanya orang bilang kalau kita menjawab buku ini dengan buku itu kita kayak orang gila, karena menanggapi sesuatu yang secara ilmiah dan teoretis itu tidak masuk akal gitu loh Bang. Jadi begini Bang, saya kembali lagi ke awal tadi pernyataan saya. Sebenarnya jalan keluar ini sederhana sekali. Sangat sederhana. Kita kan mutar-mutar terus di sini. Ini akan mengakibatkan efek domino ke depannya. Kan begitu. Rismon, sudah RJ, atau nanti apalagi akan ada masalah ke depan. Saling melaporkan antara kubu Pak Jokowi dengan kubu Mas Rosuryo misalnya. Begitupun sebaliknya. Kan ini akan menggelinding terus seperti bola salju. Sebenarnya solusinya sangat sederhana. Apa? Itu saya bilang, Pak Jokowi dengan berbesar hati, legowo, kalau benar dia kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus dari situ, mengembalikan ijazah dia kepada UGM. Ini UGM, ini ijazah saya dituduh palsu oleh orang-orang itu. Saya serahkan ke Anda. Bagaimana ini? Saya kuliah loh sampai selesai. Saya ini senior loh. Tolong ini dicek lagi ijazah yang saya terima dari Anda. Kan ijazah itu kan kalau dia benar kuliah sampai sarjana, sampai lulus, kan yang memberikan dari UGM. Ini ijazah dari Anda, saya kembalikan. Karena ada yang meragukan ijazah saya ini. Coba Anda cek, undang semua media, semua pakar-pakar, dan undang mereka. Benar nggak nih ijazah saya? Dan tunjukkan bukti-bukti
saya pernah kuliah di UGM dari semester 1 sampai saya wisuda. Itu kalau benar. Nah, kalau itu dilakukan saya rasa selesai. Tidak perlu ada buku Joko Paper, tidak perlu ada buku Game and Game. Nah, jadi ini kan menjadi bola salju yang menggelinding yang sebenarnya penyelesaiannya sangat-sangat sederhana. Tapi itu tidak dilakukan. Dengan dalih, misalnya, buat apa saya tunjukkan, misalnya. Tapi kan seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, dan saya yakin Pak Jokowi negarawan, dia dengan legowo kembalikan itu ijazah kepada UGM. Biar UGM yang memvalidasi, mengkalibrasi ulang. Kan begitu bahasanya kan? Kalau bahasa teknisnya kan begitu. Mengkalibrasi ulang. Undang itu orang-orang. Itu ada berapa orang tuh? Contoh, yang meragukan jasa saya. Panggil mereka, uji, dan lengkapi dengan bukti-bukti bahwa saya kuliah dari semester 1 sampai saya lulus. Selesai. Tidak ada jaminan juga bakal selesai. Selesai pasti. Karena ditunjukin di Polda juga nggak selesai. Di Polda hanya ditunjukkan. Tidak disentuh, Bang. Toh ijazah lain pembanding pun ditunjukin kan? Nggak ada. Ijazah lain tidak ada. Ada ijazah lain di situ. Nggak ada. Lalu polisi misalnya ijazah pembanding kalau dari di Mabes. Di waktu di Mabes kan di Mabes lapor. Polda. Di lapor Mabes, Pak. Kalau di Mabes itu kan hanya fotokopi. Ya, tapi kan penelitian lapornya itu di Mabes waktu itu. Baru dialihkan ke Polda. Iya, tapi pada saat gelar perkara khusus di Mabes Polri, yang saya ingat Barreskrim hanya menunjukkan fotokopi. Sebenarnya ijazah aslinya ada di mereka kan proses lapor itu kan di Mabes waktu itu. Iya. Lalu kasus itu kemudian dialihkan ke tapi yang di Polda. backscreen Barreskrim itu fotokopi. Ya, fotokopi. Ya, tapi bukan asli. Mereka punya aslinya. Ya, sekarang gini deh Bang, misalnya bagaimana bisa sekonyong-konyong ijazah itu muncul ya kan? Nggak mungkin juga kan? Dengan model kertas yang menurut Roy di bawahnya udah robek-robek ya, robek-robek lah orang berapa puluh tahun disimpan. Iya, makanya saya bilang ya kan? Terus di copy untuk kepentingan ini, kepentingan sana sini ya kan? Dari situ aja kan, misalnya kita bicara logika sederhana harusnya oke. Tapi ya sekali lagi ya biarkan Roy dengan segala keyakinannya. Kemudian sekarang Rismon juga udah mundur. Isu-isu yang berkembang di luar semuanya nanti akan diuji di pengadilan. Tapi persoalannya kan kalau dilihat itu ada semacam upaya untuk membuat semua institusi itu tidak dipercaya. Mabes Polri misalnya, Kuhab Solo lah, penyidik Solo lah, segala macam ya kan. Terus nanti pindah ke Kejaksaan, begitu lagi. Kejaksaan Solo gitu. Sekarang gini Bang. Kayak gini loh, karena kan kita ini, apalagi ya Bang Roy, dia pernah menjabat sebagai seorang birokrat, menteri, ya kan. Dia tahu sistem di dalam itu, ya kan. Dia tahu bagaimana sistem membuktikan sesuatu, ya kan. Sistem hukum kita loh Bang, jangan pakai sistem hukum personal yang tadi kata Abang ya, tunjukkan saja itu bukan proses hukum, ya kan. Proses hukum itu ya lu sini lu, nih gue bawa nih. Silakan di pengadilan nanti ya kan. Kalau personal kan gini ya. Tapi kan kita juga menghargai pertimbangan Pak Jokowi. Mungkin dia baca ini niatnya bukan soal lihat ijazah, tapi ada niat lain. Makanya waktu itu sempat dibilang ada orang besar lah ya kan. Berarti dia membaca sesuatu yang lain. Kalau misalnya mungkin Abang datang secara pribadi, Pak coba lihat dong ijazahnya, mungkin dia kasih. Tapi kalau sudah dengan amplifikasi dan lain-lain ya kan, dengan cerita itu kan dia jadi mikir, gua nunjukin sekalipun sama kayak gua garam ke laut, nggak akan ada efektivitas ya kan, sama aja. Tapi itu persepsi kita semua. Betul. Yang paling benar nanti adalah mari kita mengarahkan semua orang untuk melihat pembuktian nanti di pengadilan, ya kan, karena pasti Pak Jokowi juga nggak akan ngumpet-ngumpet lagi, orang dia udah bawa ke Polda, sudah jadi barang bukti, nanti akan kita lihat bersama-sama di pengadilan. Nah, kita berikan ini aja, kalau saya beri support ke Roy dan Dr. Diva, jangan RJ, lanjut terus ke pengadilan, karena itu juga kepentingan Pak Jokowi. Betul. Kepentingan dalam arti sebagai orang yang sudah dituduh dengan segala narasi, dia butuh kepastian hukum. Betul. Roy butuh legitimasi untuk penelitiannya. Betul. Ya kan? Dan dengan perspektif dia. Sekarang
Terima kasih ke Bang Benny. Mudah-mudahan nanti kita bisa datang lagi. Banyak isu yang kita butuh banyak orang. Boleh saya tambah satu lagi? Siap. Jadi saya tadi mau mengomentari mengenai independensi aparat ya. Ya. Nah, mungkin abang sudah tahu. Saya kan pelapor 3 kali Andi Aswan. Pertama Polda Metro, kedua Mabes Polri, baru berkali ke Polda Metro. Mungkin abang bisa lihat di medsos apa yang saya katakan melalui berbagai podcast dan kesaksian. Intinya yang saya alami dan saya yang hadapi jawaban dari penyidik itu bisa saya simpulkan bahwa mereka tidak berani menerima LP saya karena ada perintah dari atasan. Kan begitu. Itu tersirat dari omongan mereka. Omongan langsung. Dan kalau di Perkapolri yang saya sebutkan di beberapa media bahwa para penegak hukum tidak boleh menolak laporan di awal. Terima dulu. Terima dulu. Nanti baru dilakukan penyelidikan. BAP pelapor, BAP terlapor. Kalau ini kan enggak. Dengan alasan perintah dari atasan untuk tidak menerima LP saya. Kan itu yang menjadi acuan saya. Tapi pernyataan abang ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Laporan abang itu tidak dilanjutkan karena perintah atasan. Bisa. Ini kemana bang? Di Polda Metro. Ya, untuk teman-teman penyidik Polda Metro Jaya nanti mohon diklarifikasi atau diluruskan. Bahkan nama penyidiknya pun yang mengatakan itu sudah saya catat, ada namanya. Oke. Ada namanya. Karena setahu saya memang di polisi itu ada ribuan laporan yang masuk. Tapi kan mereka terima setelah diselidiki, oh ini nggak layak dilanjutkan. Gitu kan. Itu kalau kita berpikir objektif. Betul. Tapi abang tadi mengatakan bahwa mereka menolak karena perintah atasan. Betul. Oke ya. Itu salah satu ya. Ada beberapa lagi alasan. Salah satunya itu. Artinya kan itu pasti kalau ada perintah atasan itu menggugurkan alasan lain bang. Maksudnya alasan lain pasti tidak akan dipertimbangkan lagi. Oke. Terus yang kedua, maaf saya potong, kita bicara mengenai kepastian hukum. Kan itu di negara kita negara hukum. Ada sebuah atau seseorang yang sudah keputusannya ingkrah, tapi tidak ada eksekusi. Siapa dia? Tahu Bang Vincent siapa? Siapa tuh? Siapa yang abang maksud ini? Coba dicari di media. Bang Sil yang dimaksud. Siapa? Sylvester Matutina. Iya, betul. Sylvester Matutina sudah ingkrah. Tapi sampai kita hari ini berdiskusi, setahu saya belum ada eksekusi. Kenapa contohnya harus Sylvester? Apa karena serang-serangan antar pendukung? Karena kan ini kan harus ada independensi. Jangan laporan terhadap Rosario CS itu diterima dengan gugap gempita. Laporan saya pun ditolak. Di sisi sana orang yang sudah ingkrah pun tidak eksekusi. Berarti kan ada ketimpangan. Perlakuan hukum tidak sama. Ini mau membuat komparasi. Before the law. Kan begitu harus ada persamaan hak hukum warga negara di mata hukum. Equal before the law. Itu harus ada. Kalau ini enggak. Contoh, saya menuduh Andi Aswan melakukan editing Undang-Undang ITE. Pasal yang saya tuduhkan ke Andi Aswan persis sama yang dituduhkan ke Rosario CS. Laporan mereka diterima. Kenapa laporan saya tidak? Toh juga sama. Tidak ada premier evidence-nya. Tuduhan beberapa YouTuber itu pendukung Pak Jokowi ke Rosario CS tetap tidak ada jasa Pak Jokowi. Tapi pasal pelanggaran Undang-Undang ITE dengan mengedit, mengubah, diterima oleh penyidik. Tapi laporan saya dengan pasal yang sama ditolak. Dengan salah satu alasannya apa? Perintah atasan. Nah ini kan berarti kan tidak ada equal before the law. Nah itu yang mau saya tekankan. Tapi Bang. Ini serius loh Bang. Kalau misalnya tadi abang bilang bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini. Bisa. Tapi kalau misalnya nanti ternyata tidak, ini jadi tuduhan serius. Itu udah lama saya beritahukan. Nama-namanya pun ada sama saya. Gak ada masalah. Dan yang menyatakan itu bukan cuma saya, tapi Abdul Ghafur Sangaji pun melaporkan mereka berdua itu, Andi Aswan pun seperti itu. Excuse-nya atau alasannya.
atas perintah atasan. Nggak hanya saya aja. Itu direkap bersuara di salah satu talk show, maaf saya sebut, itu jelas ada jejak digitalnya kok. Begitu. Tapi abang sudah apa? Laporan abang udah ini lagi tindak lanjutin gimana laporan saya atau Ya langsung enggak lah, ditolak? kan udah ditolak. Jadi tolak. Pertama itu saya sampai 10 jam di Polda Metro, Bang. Tapi secara objektif apa yang abang lihat? Kenapa ditolak? Ya banyak faktor lah. Ya. Ya mungkin ya keengganan pihak kepolisian karena ini tersangkut dengan Pak Jokowi. Kan Tapi begitu. buktinya YouTuber Nusantara dan orang-orang relawan Jokowi itu diterima laporannya oleh Partai Demokrat. Ya saya nggak tahu ya kalau masalah itu. Saya nggak tahu kalau masalah itu. Artinya bisa jadi secara objektif ada kurang bukti atau kurang dokumen dan lain-lain kan. Tapi- Karena kalau urusannya misalnya yang pro Jokowi, itu YouTuber Nusantara kalau dilihat ya podcast mereka tuh pro Jokowi habis. Tapi begitu dilaporkan, diterima laporannya itu diproses. Itu kan beda spek ya. Tapi kan sama aja tadi abang juga membandingkan sama Sylvester itu kan beda case juga gitu loh. Betul. Ya. Saya hanya membandingkan pasal yang saya laporkan ke Andi Aswan itu Maksud saya gini bang, maksud saya gini, jangan sampai kita memframing dan itu jadi presiden buruk buat masyarakat. Seolah-olah karena pendukung Pak Jokowi nggak ditindaklanjuti, itu faktanya YouTuber Nusantara iya. Kalau Bang Sil, saya sih nggak sempat dalamin kenapa, tapi beberapa pakar hukum yang kita undang waktu itu mengatakan ada undang-undang yang mengatakan kalau sudah sekian tahun gitulah, cuman expire. pihak kejaksaan aja nggak mau sebutkan. Iya. Itulah. Maksud saya gini, kita jangan sampai memframing karena sekarang abang lagi berhadapan sama kubu Pak Jokowi, lalu kemudian dilihat laporan saya kan di Azwan kok nggak diterima, padahal faktanya pendukung Jokowi yang lain juga dilaporkan dan diterima laporannya. Itu kan artinya gugur ya kan. Nah misalnya kalau ngomong quality before the law ada banyak contoh. Misalnya kemarin, misalnya Pak Gus Yakut, ya kan kok bisa dikasih. Kan banyak contohnya kan. Dan itu memang fakta. Kita gak bisa pungkir itu. Tapi saya juga bukannya mau cari muka atau apa, agak ngeri-ngeri juga kalau semua institusi hukum kita itu diserang dengan boleh dibilang kayak framing gitulah karena lagi berhadapan sama di sana terus dia punya pengaruh dan lain-lain, walaupun ada faktanya seperti itu juga ada, kita nggak bisa pungkiri. Tapi sebaiknya kita mesti lebih jeli aja. Kalau saya sih justru menghindari framing ya, Bang. Ya. Saya menghindari. Apa yang saya katakan itu adalah berdasarkan atau based on apa yang saya alami. Dan itu ada saksinya. Oke. Bukan saya yang face to face dengan penyidik, ada saksi, ada orang ketiga. Jadi kalaupun saya mau di counter, ada saksi saya. Oke. Dan itu real. Ya. Nah, mengenai laporan YouTuber Nusantara yang dilaporkan oleh pihak Partai Demokrat, itu kan beda ranah dengan apa yang saya laporkan. Ya, yang saya laporkan ini persis sama apa yang dilaporkan atau dituduhkan ke Rosurio CS. Pasalnya itu, Undang-Undang ITE. Mengedit segala macam. Tapi abang tahu nggak unsur editan yang dilakukan misalnya dibandingkan sama yang dilakukan Andi dengan Roy? Gini ya. Pasalnya sama, tapi kan unsur perbuatannya beda pasti. Iya. Saya nggak tahu ya, ini saya juga bukan orang hukum. Jadi gini. Maksudnya gini, bahwa orang dikenakan pasal yang sama, tapi kan unsur perbuatannya itu biasanya, ya ada gini. Nah sementara yang di Roy kan abang nggak tahu kan unsur kenapa polisi masukkan itu. Masukkan unsur pengeditan itu kan abang nggak tahu kan ya. Ya, saya nggak tahu kan, bukan saya yang laporin. Ya maksudnya artinya kalau dibandingkan pasalnya sama, ya kan boleh pasal sama, ada lapor dengan pasal yang sama, ini masuk unsur, ini enggak. Ya karena polisi punya bukti dan alat bukti, ya kan. Ya kan kalau ini misalnya pasalnya sama kok saya nggak masuk, ya unsur lu nggak masuk. Secara bukti dan alat bukti nggak masuk. Sementara ini pasal yang sama, alat bukti dan buktinya masuk gitu. Tapi yang kadang-kadang kita memang sebagai pelapor, misalnya saya juga pasti ada unsur subjektifnya, sakit hati lah kok laporan saya nggak diterima. Lalu mungkin ya
Abang mengedepankan tadi soal hal subjektif itu, bahwa ada perintah atasan ya. Karena abang yang ngomong, saya amini, dan buat Pak Dirkrimum Polda, Pak Imanuddin, sudah keren banget Bapak. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Bang Benny ini untuk nanti ditindaklanjuti. Karena saya juga secara pribadi, saya mencintai polisi Republik Indonesia, tidak mau ada hal-hal yang membuat nama polisi itu jadi ini kan, citra polisi. Betul, jadi, setuju. Karena kita lagi menikmatin kinerja polisi yang menurut banyak orang sih lagi bagus-bagus aja. Iya. Oke, saya beri sekarang closing statement dari Bang Benny. Abang kaku sekali ya. Enggak lah, enggak. Saya enjoy. Saya tadi pikir jangan-jangan takut dimarahin Refli Harun. Saya enjoy Bang, tenang. Ketika ngomong Bang Egi kayak gak lepas gitu Bang. Enggak lah, Aku banyak awal ketemu Bang DHL, begitu datang tuh langsung dot. Bang Egi juga. Jadi kalau abang kok kayak takut-takut, apa jangan dimarahin Bang Refli nanti atau dimarahin Bang Roy, enggak ya Bang ya? Enggak lah. Okay. Saya kan mengatakan apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui. Ya. Kan gitu. Oke. Saya tidak mengarang, saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangi. Siap. Kalau saya bilang saya terima dari Bang Egi, saya bilang saya terima. Apa adanya. Yeah. Tapi kan kembali lagi, di awal saya sampaikan, apa yang menjadi bahan diskursus itu harus memenuhi unsur-unsur. Kan begitu. Yeah. Kalau tidak ada pemenuhan unsur-unsur itu, berarti ya itu jauh dari kebenaran. Kan begitu. Fitnah. Ya. Karena menyangkut seseorang. Betul. Ya kan, kalau sekedar isu-isu nggak ada namanya. Betul. Ini kan jelas-jelas Egi ya kan. Betul. Jadi kalau nggak ini, fitnah ini. Dan yang fitnah pun nggak hanya Egy Sujana. Sekarang kan Roy Suryo pun difitnah, terima 50M. Kan begitu kan? Itu isu dari luar kan? Katanya begitu juga kan? Ya. Jadi dari sini fitnah ke situ, dari situ fitnah ke sini. Kan begitu kan? Ya. Tapi kan di awal saya sampaikan tidak memenuhi 3 unsur. Tidak ada data, tidak ada fakta, dan tidak ada saksi. Atau hanya 1 data, tapi yang 2 tidak ada. Berarti kan tidak bisa memenuhi kebenaran. Ya sudah, itu akan menguap dengan sendirinya. Makanya tadi abang tanyakan ke saya bagaimana dengan 50M. Saya jawab dengan lugas. Kalau secara logika akal sehat waras, kalau tim Roy Suryo menerima 50M, tidak perlu buku ini dijual Bang. Kita sebar ini habis-habisan. Contoh, kan begitu. Kita bergelimangan uang lah. Buat apa? Mohon maaf, receh nih. Uang kita banyak. Bagikan. Terutama viral. Contoh. Tapi kan ternyata kita butuh dukungan dari masyarakat melalui penjualan buku untuk melanjutkan perjuangan. Tapi kan ternyata isu itu kan bukan keluar dari mulutnya Rismon. Tapi itu narasi. Bahwa itu dari Rismon. Ya, gitu. Tapi dari mulut Rismon tidak ada seperti itu. Jadi biarkanlah itu isu-isu itu berkembang. Kalau di dunia pergosipan itu, gosip adalah fakta yang tertunda. Konon katanya gitu Bang. Kalau di dunia pergosipan ya. Karena berawal dari gosip. Ternyata gitu. Jadi apa satu kalimat dari Bang Benny, entah untuk Rismon atau untuk Roy atau untuk seluruh Jadi begini, terima kasih nih sudah diundang Bang Vincent. Saya diberikan kesempatan untuk klarifikasi pertama, kemudian juga menjelaskan apa yang menjadi keluh kesah saya selama ini. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan mengenai Rismon dulu. Rismon ini ya mudah-mudahan lah dia bisa dengan tenang menikmati apa yang menjadi harapan dia. Kan begitu. Saya dengar informasi mungkin dalam beberapa waktu lagi SP3-nya akan keluar. Mudah-mudahan. Mungkin dengan keluarnya SP3 dia bisa dengan tenang menjalani hidup, tidak perlu lagi terganggu dengan isu-isu yang selama ini mengganggu dia. Nah, tetapi kalau saya boleh meminta satu hal, ya minimal kalaupun kita sekarang berbeda pandangan politik, janganlah kita memutus tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Itu kuncinya. Tidak boleh. Saya banyak berhubungan dengan teman-teman yang berbeda pandangan politik. Tidak masalah. Itu hak Anda. Ini hak saya. Anda di kubu A, saya di kubu B. Tapi begitu selesai,
kita guyup lagi. Kan begitu. Kalau ini kan dia enggak. Dia langsung cut habis. Malahan menjelek-jelekan kami lagi. Menjelek-jelekan Roy Suryo lagi. Kan begitu. Itu nggak baik untuk pendidikan politik untuk masyarakat. Tidak baik. Boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi. Kan nggak mungkin kami memaksakan. Rismon, kau harus ikut kami ya. Kalau nggak kau saya pukulin. Nggak mungkin. Itu hak Anda. Kan begitu. Nah, tapi kembali lagi ke pribadi dia. Kami tidak ada masalah pribadi saya dengan Rismon. Tidak ada masalah. Tapi begitu dia melakukan sebuah pengkhianatan, itu sangat menyakiti perasaan kami. Orang yang selama ini berjuang dengan kami, orang yang selama ini kami anggap saudara, ya, kemana-mana selalu bersama, tapi kok endingnya seperti ini. Nah, ini yang menjadi kerisauan saya. Kemudian yang kedua, untuk Pak Jokowi dan teman-teman, ya seperti di awal saya sampaikan, semoga kalau memang ingin menempuh jalur hukum, ya jalur hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi substansinya. Ya mudah-mudahan nanti kalau masuk ke pengadilan, Pak Jokowi berani datang dan menunjukkan ijazahnya untuk diuji. Mudah-mudahan, itu harapan kita. Jangan sampai kasus Gus Nur dan Bambang Tri ini menjadi duplikasi di kasus Roy Suryo dan Dr. Tiva berikutnya dan teman-teman yang lain. Nah, itu harapan saya karena energi kita sudah habis terkuras. Setahun ini kita hanya bahas masalah itu. Habis terkuras. Banyak masalah bangsa yang jauh lebih pelik, yang jauh lebih urgent perlu kita selesaikan. Jangan sampai bangsa ini terbelah hanya masalah sepele. Percuma kita sebangsa, setumpah darah, sebahasa, tapi hanya masalah sepele kita jadi pecah. Tidak worth it. Tidak worth it. Selesaikan baik-baik, jalan keluarnya bagaimana, ya sudah. Itu yang terbaik. Kalau memang itu asli, ya sudah. Katakan itu asli. Misalnya, tapi ternyata kalau itu palsu, aku itu palsu. Begitu aja, simpel kok. Jadi biar kita melihat pembelajaran buat masyarakat, ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Jangan ada lagi seperti ini. Sangat-sangat melelahkan. Kenegarawanan Pak Jokowi, saya berharap bisa mengembalikan atau mengumpulkan kembali teman-teman yang saat ini sedang terbelah di kubu sana dan di kubu sini. Itu harapan saya. Pak Jokowi presiden 2 periode, saya yakin beliau punya kapasitas untuk itu. Punya. Dia pasti berpikir, cuman caranya bagaimana? Ini anak bangsa sedang bertikai, tanda kutip. Apakah ini akan terus dibiarkan? Saling lapor-melapor. Apa yang kita harapkan? Tidak ada. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sama-sama hancur semua. Tidak ada. Saya melaporkan Andi Aswan, kemudian Andi Aswan melaporkan siapa, sama-sama hancur, nggak ada. Di luar sana udah mau perang dunia ketiga, Bang. Kita masih sibuk mengurusi masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Nah, itu mudah-mudahan melalui podcast ini masyarakat Indonesia bisa melihat secara objektif, nah, dan real, ya, dan transparan di tengah-tengah. Tidak usah memihak sini, memihak sana. Biarkan ini berjalan pada koridornya. Kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa menjalankan independensinya secara adil dan memberikan rasa keadilan untuk semuanya. Demikian, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Oke. Ya, kita jangan ini lagi lah ngurusin hal kayak begini supaya tidak diurusin, ya jangan ngurus-ngurusin. Pak Jokowi juga nggak minta siapapun ngurusin ijazahnya kan. Ijazahnya ada di dia nggak pernah urusin ijazah saya dong, nggak kan.
Gitu. Jadi ya janganlah ngorek-ngorek hal yang apalagi sesuatu yang kita tidak tahu pasti juga kebenarannya kan. Oke. Ya enggak gitu. Terima kasih Bang Benny. Terima kasih Bang Kita Vincent. ketemu di kesempatan lain mungkin nanti sebagai relawan Pak Anies, sebagai bagian timnya Pak Anies bisa kita ngobrol juga tentang apa namanya, kemarin kan ada isu-isu banyak itu. Tadinya sebenarnya kita mau ngomong itu tapi kita simpan untuk episode berikutnya, Bang ya. Saya siap menjelaskan semuanya mengenai Anies Baswedan. Ya, siap. Nanti kita bicara lagi di kesempatan lain ya, Bang. Siap. Terima kasih Bang Vincent. Siap, sama-sama, Bang. Oke, pemirsa, begitulah apa namanya obrolan saya dengan Bang Benny. Setiap orang itu punya perspektif dan kita harus hargai bahwa yang tahu kebenaran yang hakiki selain pengadilan tentu orang itu sendiri. Jadi biarkan kita mendengarkan saja semua perspektif orang yang sekarang ada di kubu Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini maupun di kubu Roy. Biarkan itu berjalan sebagai dinamika yang santai saja kita jalaninnya. Gak usah terlalu tegang gitu sampai harus perang, musuhin si A, musuhin si B. Santai, karena toh nanti keputusannya akan ditentukan oleh pengadilan. Karena ini kita bicara tentang kasus hukum. Dari awal kita selalu ngomongnya ke sana. Siapapun yang bicara di sini, kita selalu mengarahkan, mari kita sama-sama mengarahkan pandangan ke pengadilan. Kita tunggu bagaimana nanti Bang Roy membuktikan penelitiannya, bagaimana tim lawyernya Pak Jokowi membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, ya pengadilan yang akan menentukan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.